Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raskel Anditoning Putri dengan NIM 3333240049. Kelompok 7, Praktikum Penelitian Operasional 1. Di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian dari tugas mingguan yang saya dapatkan menggunakan software Microsoft Excel, RStudio, dan PomQM. Di sini, pertama-tama itu, saya akan mempresentasikan penyelesaian tugas mingguan saya menggunakan Microsoft Excel-nya. Di mana soal yang saya dapatkan untuk shift 1 yaitu di sini perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aqua Clean memiliki 3 pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, dan Subang. Setiap pabrik itu memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu Bekasi sebanyak 120 galon per hari, di Cianjur sebanyak 150 galon per hari, dan di Subang sebanyak 130 galon per hari. Nah, produk air minum ini akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang dengan kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan 100 galon per harinya, di mana biaya pengiriman ini dalam rupiah per galonnya dari pabrik ke gudang penyimpanan. Kemudian di sini juga sudah terdapat tabel untuk datanya, di mana nanti di tabel ini nih yang akan kita gunakan datanya untuk menyelesaikan soal, di mana untuk pabrik di Bekasi itu mengirim sebanyak 65 ke Jakarta Selatan, ke Depok 70, ke Bogor 60, dan ke Karawang itu 75, dan begitu pun seterusnya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke keempat gudang tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan itu menjadi minimum. Gunakan penyelesaian dengan bantuan software Microsoft Excel, PomQM, atau RStudio. Di sini tuh saya yang pertama itu akan menyelesaikan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Dimana di sini saya sudah memasukkan datanya, untuk kapasitas dan demand-nya juga sudah saya masukkan. Kemudian nanti di sini tuh kolom kosong yang dimana nanti akan ha- diisi dengan sama dengan if sum, lalu kita drag untuk yang kapasitas dari 120 sampai ke 130, kolomnya 120 sampai kolom 130. Kemudian sama dengan lagi sum dari kolom yang C6 sampai ke kolom yang F6 yang ini yang demand. Kemudian ketik OK, lalu ketik tambah dummy. Di mana nanti setelah di enter dia akan muncul OK seperti ini. Nah, kalau OK itu artinya total kapasitas dan total demand itu sama. Di mana kalau di sini itu sama-sama 400 seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita mengisi kolom bagian demand terlebih dahulu, di mana rumusnya itu sama dengan sum, kemudian ini kita drag, ini enter, nanti kita drag aja ke sampingnya seperti ini, dimana hasilnya di sini masih nol. Lalu untuk yang kapasitas itu rumusnya juga sum, kemudian di drag dari sini dari kolom C10 sampai F10 untuk yang bagian kapasitas. Di sini juga hasilnya nol, masih nol, lalu kita drag. Nah, kemudian kita isi yang di bagian biaya minimumnya untuk nanti menemukan biaya minimumnya itu berapa. Nah, rumusnya itu sama dengan sum product, kemudian kita drag dari C3, kolom C3 sampai ke F5, seperti ini.
kemudian di koma, kita ambil lagi data dari C10 sampai F12. Jadi kolom dan baris yang lama, kemudian kolom dan baris yang baru, seperti itu. Nah, sudah seperti ini di enter. Hasilnya juga masih nol. Nah, setelah sudah seperti ini, lalu kita solver. Kita solver untuk nanti menemukan data-datanya, nilainya. Di mana di sini itu untuk set objektifnya itu kita mengambil dari yang ini, yang biaya minimum. Lalu di sininya itu kita minimal karena di sini dimintanya biaya minimum. Nah, untuk changing variable sales-nya itu kita ambil dari yang kolom C10 sampai F12, yaitu yang ini. Nah, untuk subject to the constraint-nya itu kita yang pertama itu ambil dari C6 sampai F6, kemudian sama dengan kolom yang C13 sampai F19, F13. Nah, untuk add yang kedua kali itu kita masukkan kolom G3 sampai G5 yang ini, kemudian sama dengan G10 sampai G12 kapasitas yang ini. Nah, jika sudah, di sini untuk solvingnya itu kita pakai yang simplex LP, kemudian di solve. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik OK. Di sini sudah langsung muncul hasilnya, di mana eh, biaya minimumnya itu 23.600 dan untuk mencapai biaya minimum itu pengiriman dari pabrik di Bekasi itu ke Jakarta Selatan sebanyak 60, ke Depoknya tidak mengirim sama sekali, ke Bogor 60, ke Karawang tidak mengirim sama sekali. Dan untuk kapasitas galonnya itu 120 di angka 120. Begitupun seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini em, saya mencoba menyelesaikan menggunakan software RStudio-nya. Di mana di sini saya juga sudah menyiapkan runningannya. Yang pertama itu kita menginstal package terlebih dahulu, kemudian di running. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, di sini saya memasukkan data biaya pengiriman air minum rupiah per galonnya, di mana di sini saya memasukkan data 65, 70, 60, 75, dan seterusnya. Kemudian di sini enrow-nya 3. Kenapa enrow-nya 3? Karena di sini terdapat 3 baris, seperti itu. Kemudian kita running. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kemudian memasukkan data demand dan kapasitasnya, di mana untuk kapasitasnya itu tadi sebanyak 120, 150, dan 130. Untuk demand-nya itu 100, 110, 90, dan 100. Kemudian kita running. Jika sudah berhasil juga seperti ini, menampilkan hasil kita running juga. Nah, di sini sudah terbukti hasilnya itu sama seperti yang di Microsoft Excel tadi, di mana untuk biaya minimum itu 23.600 dan untuk jumlah pengirimannya juga sama, seperti itu. Nah, untuk filenya itu dipastikan dalam satu folder yang sama supaya bisa terbaca oleh si RStudio-nya ini. Kemudian selanjutnya kita beralih ke PomQM, di mana di sini itu kita pilih yang transportation, kemudian untuk number of source-nya itu di angka 4, kemudian ininya 3, ininya minimize, karena di sini dimintanya biaya minimum. Oh, maaf, salah untuk number of source-nya itu 3, kemudian destination-nya itu 4. Di sini minimize. Nah, di sini tuh kita ganti namanya dengan si gudang penyimpanan itu, di mana di sini Jakarta Selatan, kemudian di sini Depok, kemudian Bogor, dan ini Karawang.
Ini untuk kapasitasnya. Kapasitas. Nah, untuk source-nya itu si pabriknya tadi. Di mana yang pertama itu ada Bekasi, kemudian Cianjur, dan yang terakhir itu ada Subang. Nah, ini demand-nya. Kemudian kita masukkan juga data-datanya yang sudah ada tadi, sama seperti yang tadi. Kita copy aja, biar tidak lama-lama. Sini, terus, 10, 90, 100. Untuk kapasitas 120, 130, dan 150. Nah, jika sudah seperti ini, sudah masuk semua datanya, kita solve. Wah, hmm. Nah, di sini ada data yang tertukar, harusnya di sini 150, dan di sini 130. Mohon maaf. Kemudian kita solve. Nah, di sini sudah muncul datanya seperti ini. Datanya juga sama ya untuk hasil dari biaya minimumnya itu 23.600, dan di Bekasi, dari Bekasi itu ke Jakarta Selatan itu 60, ke Depok tidak mengirim, ke Bogor 60, dan ke Karawang tidak mengirim. Dan seterusnya seperti itu, di mana hasil ini tuh sudah sesuai dengan software yang sebelumnya, yang RStudio dan Microsoft Excel. Jadi kesimpulannya, tugas mingguan ini mau diselesaikan dengan Microsoft ketiga tadi itu hasilnya sama, di mana biaya minimumnya itu 23.600, dan untuk jumlah pengirimannya itu juga sama. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.